Salam pemirsa CBN semua, kembali lagi bertemu dalam pembahasan buku Bugar Selamanya. Buku ini memberikan kita pelajaran bagaimana ilustrasi-ilustrasi kesehatan yang membuat kita untuk lebih mengenal akan kehidupan kita yang penting di hadapan Tuhan. Bagaimana mengajarkan kita untuk kita bisa merangkul akan kekuatan fisik mental kita sepanjang satu hari kita beraktivitas, atau keseharian kita bisa beraktivitas dan juga merubah akan pola kehidupan kita untuk kita juga bisa menjadi manusia yang sehat secara fisik, mental, dan spiritual. Dan juga buku ini memberikan kita motivasi, inspirasi, dan dorongan untuk kita belajar bahwa kisah kemenangan dan wawasan yang kita punya hanya datang dari Sang Pencipta. Sebab itu marilah kita mengenal Dia lebih dalam. Jadi buku ini memberikan kita prinsip bagaimana kehidupan di Eden melalui kesehatan-kesehatan yang akan kita pelajari. Baik, pelajaran kita kali ini judulnya adalah kekuatan doa syafaat. Ayat intinya terambil dalam Ayub 42 ayat 10. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya. Dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Hampir semua orang mengenali seseorang. Orang pernah mendengar tentang seseorang yang secara ajaib sembuh dari suatu penyakit sebagai hasil dari doa. Namun di sisi lain, percaya bahwa doa menyembuhkan dengan menunjukkan pada beberapa contoh kasus tidaklah sama dengan membuktikannya secara ilmiah. Namun itulah yang telah dilakukan oleh 2 orang peneliti. Baik, pelajaran kita, kalau kita lihat di sini kekuatan doa syafaat. Lalu kita melihat akan ayat intinya menceritakan bagaimana kisah kehidupan Ayub, di mana dia dapat dipulihkan oleh Tuhan karena dia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya. Kalau kita melihat akan cerita ini, kita masukkan ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Mungkin kita tidak bisa untuk menjalaninya, tetapi kehidupan Ayub ini memberikan kita pelajaran yang luar biasa. Dia memberikan kita contoh bahwa kita harus bisa mengampuni sahabat-sahabat kita. Sahabat-sahabat kita yang selalu menggoda kita untuk kita jauh daripada Tuhan. Tetapi kita tetap teguh, percaya kepadanya untuk lebih dekat hanya kepada Tuhan. Sehingga Tuhanlah yang memberikan jalan keluar itu. Kita lihat di sini, pada saat dia mendoakan akan sahabat-sahabatnya, apa yang Tuhan berikan di dalam kehidupannya. Tuhan berikan 2 kali lipat segala kepunyaannya dahulu. Apa yang dia sudah punya dan Tuhan sudah ambil, Tuhan membalikan semuanya 2 kali lipat. Kalau kita pelajari di sini, pada saat Tuhan ingin untuk kita keluarkan sesuatu yang ada dalam kehidupan kita, keluarkanlah semuanya itu dengan penuh sukacita. Tetapi kita lihat pada saat kita sungguh-sungguh untuk mengeluarkannya, kita jangan pernah meminta hal atau menginginkan untuk kita diberkati. Hal yang sama seperti Ayub lakukan. Ayub tidak pernah menginginkan itunya di awal. Dia mengorbankan akan semuanya, tetapi dia tidak berpikir untuk dikembalikan lagi oleh Tuhan. Begitupun kehidupan kita, pada saat kita ingin untuk mengorbankan sesuatu, jangan kita pikir akan hasil timbal baliknya. Tapi marilah kita pikir bahwa inilah ujian pertumbuhan saya untuk bertumbuh lebih mengenal akan kebenaran itu. Kalau kita lihat di sini bahwa pada saat kita mendengar akan cerita Ayub, hampir semua orang mengenali Ayub ini. Hampir semua orang percaya kepada Tuhan mengenal akan cerita Ayub. Cerita Ayub ini sudah kita semua dari anak kecil, orang dewasa dan juga orang tua semua sudah mengetahui akan cerita ini. Terlihat apa yang terjadi pada saat dia sedang dalam kesakitannya. Dia masih berseru kepada Tuhan. Kenapa dia berseru kepada Tuhan? Karena dia percaya dengan doa-doa yang dia ucapkan. Itu adalah jalan terbaik dia untuk berbicara dengan Tuhan. Sehingga pada saat dia menyampaikan semuanya bisa terlewati oleh karena dia percaya ada kekuatan yang diucapkan di dalam doa tersebut. Dalemetes, MD, seorang profesor dan ahli penyakit dalam di Fakultas Kedokteran Universitas Georgetown, bersama dengan Sel Marlow, RN, seorang perawat praktisi, melakukan penelitian tentang doa, menggunakan desain dan konsep yang sama yang digunakan peneliti manapun untuk mengevaluasi suatu obat baru. 40 pasien radang sendi dari pusat perawatan artritis atau nyeri di Stillwater, Florida, dirawat dengan didoakan selama sesi perawatan dan penyembuhan yang intensif. Para pasien kemudian dibagi menjadi 2 kelompok. Separuhnya menerima tambahan doa jarak jauh tanpa sepengetahuan mereka setiap hari selama 6 bulan. Sedangkan separuhnya tidak lagi mendapat tambahan doa. Tentu saja tim pemantau tidak menerima doa sama sekali sejak awal sampai akhir. Semua pasien dipantau oleh ahli klinis terlatih yang mengandalkan pengukuran diagnosis standar seperti tes kekuatan, cengkraman, dan analisis darah untuk memantau tanda-tanda kemajuan. Kalau kita melihat sini, pelajarannya memberikan kita satu contoh bagaimana peneliti ingin untuk meneliti bahwa apakah hidup dengan doa-doa yang kita akan ucapkan ini akan lebih sehat atau dengan apa yang
dilakukan oleh dokter tanpa adanya kuasa doa. Kita lihat di sini ada contoh yang sangat menarik. Pada saat dia melakukannya dengan sungguh-sungguh melalui kuasa doa, maka terlihat bahwa sesuatu keajaiban terjadi. Mereka bisa sehat juga. Tapi ada yang tidak menerima doa sama sekali, mereka juga sehat juga. Kita lihat di sini bahwa perjalanan kehidupan manusia punya tujuan kesehatan masing-masing. Semua memiliki jalan prosesnya masing-masing. Sehingga pada saat dia menjalani prosesnya, apa yang dia lakukan di situ? Apakah dia menerima akan prosesnya itu atau dia malah mencari jalan untuk melawan akan proses itu? Kita belajar di sini bahwa Tuhan memberikan kita kehidupan ini untuk kita bisa belajar bagaimana kita untuk bertumbuh, bagaimana kita menjalani akan setiap kehidupan kita untuk kita bisa menjalaninya dengan seksama atau menjalaninya dengan penuh sukacita. Tuhan mengajarkan kita bahwa kehidupan ini adalah sebuah sukacita yang kita dapatkan, bukan sebuah tekanan besar atau beban besar yang kita dapatkan. Karena dalam beban besar itu membuat kita untuk bertumbuh, maka sebab itu marilah kita terima itu dengan satu hati yang sukacita. Sekarang setelah hasilnya dapat dilihat, tidak diragukan lagi bahwa Tuhan yang mendengarkan doa umatnya dan mengabulkan permintaan mereka. Penyembuhan pun terjadi meskipun orang yang didoakan tidak mengetahuinya. Lebih banyak studi tentang doa syafaat kini sedang dilakukan dan sejauh ini hasilnya positif. Jadi pada saat mereka sudah meneliti ini, mereka bisa melihat bahwa hasilnya pada saat mereka mendoakan itu, mereka tidak diragukan lagi bahwa Tuhan mendengarkan doa umatnya. Kenapa kita dikatakan di sini bahwa doa mengubah segala sesuatu? Karena doa mengubah segala sesuatu pada saat kita percaya kepada Tuhan. Pada saat kita menyerahkan hidup kita semuanya kepada Tuhan. Kita mau Tuhan yang menuntun kita. Kita mau Tuhan yang memberikan jalan di dalam kehidupan kita masing-masing. Sehingga pada saat Tuhan menuntun kita, kita tidak ragu kita akan dibawa kemana. Karena kita percaya bahwa Tuhan akan membawa kita ke tempat di mana Dia akan memberikan kita untuk tinggal di situ. Inilah contoh terbaik yang dilakukan di sini. Jadi pada saat kita meminta dengan sungguh-sungguh, maka Tuhan juga akan menjawab semua yang kita minta itu. Tetapi kita harus bisa bersabar dengan setiap jawaban yang datang dari Tuhan. Jangan kita paksakan kehendak kita yang jadi, tetapi marilah kita melihat cara Tuhan yang terjadi dalam kehidupan kita masing-masing. Kita lihat di sini bahwa penyembuhan pun terjadi meskipun orang yang didoakan tidak mengetahuinya. Kita tidak sadari orang di luar sana sedang mendoakan kita. Pada saat dia mendengarkan kita memiliki keluhan, dia sedang mendoakan kita untuk kita belajar, untuk kita percaya bahwa pada saat didoakan kita akan sembuh. Jadi marilah kita belajar bahwa pada saat kita percaya kepada Tuhan, doa-doa yang kita ucapkan, doa-doa yang saudara-saudara kita sampaikan kepada Tuhan, maka Tuhan akan mendengar semuanya. Karena itu adalah suatu pelajaran yang dapat untuk kita dapatkan. Karena dengan itu doa syafaat dapat merubah akan semua permohonan-permohonan doa kita dengan hati yang tulus. Kita datang kepada Tuhan. Jadi pada saat kita datang kepada Tuhan, datanglah dengan hati yang tulus, maka Tuhan akan mendengarkan kekuatan doa itu. Namun ada aspek lain dari doa syafaat. Dampak positif doa itu terhadap orang yang berdoa. Ingat Ayub, dia kehilangan segalanya dalam satu hari. Dia benar-benar berubah dari kaya menjadi miskin. Lalu sakitnya bisul yang luar biasa. Namun aspek lain dari doa syafaat, dampak positif itu terhadap orang yang berdoa. Ingat Ayub, dia kehilangan segalanya dalam satu hari. Dia benar-benar berubah dari kaya menjadi miskin. Lalu datang sakitnya bisul yang luar biasa dari kepala sampai kaki. Tapi ketika orang lain menyerangkan dia untuk mengutuk Tuhan lalu mati, dia menjawab, meskipun dia membinasakan aku, namun aku akan tetap percaya padanya. Dan dia terus berdoa, iman yang luar biasa. Namun kapankah waktunya ketika Tuhan mengembalikan semua kepadanya? Itu tidaklah terjadi ketika Ayub berdoa untuk dirinya sendiri. Meskipun dia menderita kesakitan, itu datang ketika dia berdoa untuk teman-temannya. Tampaknya ada berkat yang dikembalikan bagi mereka yang mendoakan orang lain. Ayub mengalaminya dan Anda juga bisa. Tuhan beri saya hati yang berduka, bergembira dan berdoa bagi orang lain apapun situasi yang saya hadapi. Baik, di akhir pelajaran kita memberikan kita pelajaran bahwa ada aspek lain dari doa syafaat. Dikatakan di sini bahwa dampak positifnya adalah doa terhadap orang yang berdoa. Pada saat kita mendoakan orang, orang juga mendoakan kita. Kenapa terjadi seperti itu? Karena itulah tanda terima kasih kita kepada Tuhan. Pada saat orang mendoakan kita, maka kita akan bersyukur kita didoakan. Maka kita akan membalasnya dengan mendoakan dia untuk bisa sehat-sehat di hadapan Tuhan juga. Jadi kita lihat di sini bahwa kehidupan Ayub ini kita melihat bahwa dia adalah orang yang sungguh-sungguh memiliki hati yang kuat. Kita lihat di sini bahwa dia kehilangan segalanya hanya dalam satu hari. Dari kaya dia langsung menjadi orang yang miskin. Tetapi pada saat dia sudah
jatuh miskin, orang-orang menyerangkan dia atau sahabat-sahabatnya menyerangkan dia untuk mengutuk akan Tuhan. Ayub menjawab, meskipun dia membinasakan aku, namun aku akan tetap percaya kepadanya, dan dia terus berdoa. Inilah keyakinan, kekuatan doa syafaat itu. Kita lihat dari contoh Ayub ini, pada saat dia diserangkan untuk mengutuk Tuhannya, dia katakan bahwa Tuhannya itu lebih luar biasa daripada kata-kata yang keluar itu, sehingga dia malah bersyukur dengan apa yang diucapkan oleh sahabat-sahabatnya, karena melalui itu mengatakan bahwa itu adalah satu cobaan untuk saya bisa bertumbuh. Dan dia menerima cobaan itu dengan dia katakan bahwa meskipun Tuhan yang membinasakan dia akan tetap percaya kepadanya. Kita harus memiliki iman yang kuat seperti yang Ayub miliki. Kita harus percaya kepadanya bahwa Tuhan akan menjanjikan sesuatu kehidupan yang baru untuk kehidupan kita pada saat kita mengalami satu krisis. Krisis itu akan datang kepada kehidupan kita, apakah kita menerima krisis itu atau tidak. Pada saat kita menerima krisis itu dan kita menjalaninya dengan penuh sukacita, maka kita bisa untuk melewatinya. Baik, kita lihat di sini bahwa Tuhan mengembalikan semuanya kepadanya. Itu tidakkah terjadi Ayub berdoa untuk diri sendiri meskipun dia menderita kesakitan. Kalau kita lihat di sini bahwa pada saat kita mengalami sakit, seringkali yang kita cari jalan keluarnya adalah bagaimana kita harus sembuh dengan cara kita. Tetapi pada saat Ayub mengalami kesembuhan itu, pada saat dia mengalami kesakitan, dia datang berdoa kepada terus kepada Tuhan, mendoakan akan sahabat-sahabatnya, sehingga sahabat-sahabat pun mendoakan akan dia. Jadi kita lihat contoh yang sangat luar biasa yang dapat diberikan kepada kita, bahwa dengan kekuatan doa syafaat kita bisa untuk sanggup menjalani kehidupan kita dan kita percaya kepada Tuhan. Jadi pada saat kita mengalami satu krisis dalam kehidupan kita, mari kita ingat akan cerita Ayub. Pada saat dia mengalami kesakitan, dia masih sanggup untuk bisa berdoa kepada Tuhan. Jadi marilah kita terus dekat kepada Tuhan melalui doa-doa syafaat kita, sehingga pada saat kita dekat kepadanya, kita bisa memiliki satu kehidupan yang berbeda, yang selaras dengan kehendak Tuhan. Jadi mungkin ini saja pelajaran dapat saya bahas. Kiranya kita bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua.